Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selamat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus, kanal yang bercerita tentang bumi kita. Dan kali ini kembali akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah yang ada di dalam status siaga sejak 5 November 2020, sudah 2 tahun lebih. Dan secara umum cuaca di Gunung Merapi malam hingga pagi cenderung untuk cerah berawan, angin bertiup tenang hingga sedang dari arah timur ke barat maupun barat ke arah timur di seputar kawasan puncak Gunung Merapi. Dan pada hari ini atau sampai hari ini, Minggu 2 April 2022, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih ditandai dan didominasi oleh guguran material vulkanik berupa lava ke arah utamanya adalah sektor barat daya dan sebagian mengarah ke selatan. Dan ini menarik karena dalam beberapa hari terakhir ini kecenderungan guguran lava ke arah selatan atau ke hulu Kali Boyong maupun sebagian yang nanti akan mengarah ke Kali Kuning ini cenderung untuk meningkat ya, meskipun jarak jangkaunya tidak terlampau jauh ya. Dan seperti yang terjadi beberapa hari lalu, sempat guguran diwarnai oleh awan panas dan meluncur sejauh 1000 meter dari puncak ke arah hulu Kali Boyong. Kali Boyong ini adalah sungai yang membelah antara kawasan wisata Kaliurang dan Dusun Turgo. Di sebelah baratnya kawasan wisata Kaliurang dan Dusun Turgo ini jaraknya kurang lebih antara 6 sampai 7 km dari puncak, dan sebagian kawasannya memang masuk ke radius bahaya utama, meskipun BPPTKG Yogyakarta telah merekomendasikan pada sektor selatan ini jarak luncur jika terjadi awan panas maksimal 5 km, berbeda dengan sektor barat daya yang bisa mencapai jarak 7 km. Pemirsa, aktivitas masyarakat masih berlangsung seperti biasa, dan Anda nanti bisa saksikan atau bisa disaksikan sekarang ini aktivitas masyarakat yang sedang menambang pasir di dasar Kali Boyong ini masih berlangsung ramai, sampai truk-truk bisa masuk ke area di dasar sungai. Dan ini adalah penambangan rakyat yang dilakukan secara manual, tidak ada menggunakan alat berat kecuali alat-alat manual seperti sekop, pengeruk, linggis, pacul dan lain sebagainya. Dan dinaikkan ke truk pun juga menggunakan cara manual. Dan penambangan tradisional seperti ini masih diperbolehkan. Dan memang kalau dilihat di tayangan video ini, memang lokasi atau titiknya agak semakin menghulu begitu, sehingga mendekati batas wilayah Taman Nasional Gunung Merapi yang sudah dipasang pelang, papan dan peringatan di situ sudah ditunjukkan atau dituliskan bahwasanya penambangan di area Taman Nasional Gunung Merapi ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Dan kita masih melihat memang jaraknya masih beberapa meter sebelum batas Taman Nasional Gunung Merapi dengan kawasan permukiman penduduk. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun penambangan tradisional oleh masyarakat di sekitar sungai ini, dan menjadi sumber penghidupan mereka, sekaligus kita bisa melihat perjuangan untuk bertahan hidup ya. Perjuangan untuk hidup pun juga terlihat di sini kan. Ada penambang ini tidak hanya laki-laki tetapi kaum perempuan juga ikut menambang di dasar Kali Boyong ini. Dan ada juga nenek-nenek yang sudah berusia sangat lanjut masih energik untuk ikut menambang pasir di area Kali Boyong ini. Dan erupsi Merapi sejak 2020 ini beberapa kali mengirimkan material baru ya, stok baru ke arah
sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, dan secara alamiah ini menjadi berkah buat warga sekitar. Dan data terakhir yang dirilis oleh BPTKG Yogyakarta menunjukkan volume kubah lava di Merapi ini cenderung untuk stagnan ya, setelah peristiwa pada 11 dan 12 Maret 2023 yang lalu. Ini terjadi erupsi yang cukup besar dan meruntuhkan sebagian besar ya, hampir separuhnya atau 50% material lava yang ada di puncak barat daya Gunung Merapi ya. Jadi dari sekira 2, sekian juta material yang ada di puncak barat daya itu berkurang hampir 1,70 juta ya meter kubik materialnya yang runtuh atau rontok. Dan sekarang tercatat volume kubah lava di puncak barat daya Merapi terukur sebesar 1.686.200 meter kubik ya, jadi masih cukup banyak juga. Dan ini yang kemudian setiap hari ini berguguran ya, material di puncak barat daya. Dan kemudian kubah tengah volumenya saat ini tercatat 2.312.100 meter kubik, 2,3 juta meter kubik yang ada di tengah. Dan ini juga tumbuh meskipun tidak signifikan ya pertumbuhannya itu ya. Kalau menurut penjelasan Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Agus Budi beberapa waktu yang lalu, laju pertumbuhan kubah lava di puncak Gunung Merapi ini rata-rata 15.000 meter kubik per harinya ya. Ini termasuk masih kecil untuk ukuran Merapi ya, pertumbuhan kubah lava seperti ini. Biasanya kalau erupsi besar itu ya pertumbuhan kubah lavanya rata-rata ya terukur 60.000 meter kubik. Nah itu baru signifikan ya. Kemudian selama sepekan terakhir ini memang dominasi aktivitas vulkaniknya ditandai oleh gempa guguran ya, bisa mencapai ratusan. Dan awan panas guguran hanya terjadi 3 kali selama sepekan terakhir. Yang terakhir itu meluncur ke Hulu Kaliboyong dan mengarah ke timur karena angin bertiup dari barat ke timur. Kemudian selama sepekan terakhir hingga 31 atau 30 Maret 2020 ini terjadi 56 kali gempa vulkanik dangkal, 215 gempa fase banyak atau gempa hibrid, 820 kali gempa guguran, dan 7 kali terdeteksi ada gempa tektonik jauh. Nah, ini perkembangan di Gunung Merapi. Dan ada satu lagi yang penting juga untuk diketahui adalah laju deformasi atau kembang kempisnya gunung ini terpantau pada angka 0,08 cm per hari. Ini juga masih belum signifikan ya. Dan seperti juga dijelaskan oleh Kepala BPTKG Jakarta beberapa waktu lalu, deformasi ini cenderung mengarahnya ke sektor barat laut. Jadi menggembung di sisi barat laut ini artinya mengarah ke wilayah di sebagian Kabupaten Magelang, sebagian di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sana. Jadi kalaupun terjadi perkembangan selanjutnya, maka kemungkinan erupsi ini bisa terbuka ke arah sektor barat laut. Dan ini artinya bahayanya juga akan meningkat seiring dengan perubahan arah letusan. Dan menariknya memang dalam beberapa tahun sejak letusan super VEI 4 pada 2010 ini memang sempat terjadi perubahan arah yang tadinya mengarah ke tenggara, bukaannya sudah sangat jelas, tetapi kemudian bergeser ke arah barat daya dan ada kecenderungan potensi bahaya ini juga mengarah ke sektor
barat laut. Nah, melihat kondisi seperti itu sampai hari ini, Gunung Merapi masih ditetapkan dalam status siaga atau level 3. Sudah 2 tahun berlangsung, dan sejak penetapan status siaga atau level 3 itu, semua aktivitas di radius maksimal 7 km itu di sektor barat daya itu tidak diperbolehkan ada aktivitas manusia. Termasuk pendakian ke puncak Gunung Merapi juga sudah dihentikan secara total sejak 5 November 2020. Artinya ini kawasan puncak Merapi ini steril dari aktivitas pendakian gunung berapi. Dan aktivitas vulkanik Gunung Merapi dianggap masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif, dan bahaya utamanya adalah guguran lava dan awan panas di beberapa sektor yang tadi disebutkan, dan sudah disimulasikan, ada pemodelan dan lain sebagainya, sehingga diputuskan jarak bahaya maksimal itu adalah 7 km di sektor barat daya. Sementara di tenggara ini 3 km, di selatan itu antara 4 sampai 5 km ya. Dan apabila terjadi guguran skala masif, artinya katakanlah misalnya kubah di puncak barat laut Gunung Merapi ini runtuh masif begitu, maka jarak luncurnya diprediksi mencapai 3.000 meter atau 3 km dari puncak Merapi. Dan ini adalah rekomendasi dan peringatan yang sudah disampaikan oleh BPTKG Yogyakarta, yang merupakan lembaga spesialis untuk pengembangan, pemantauan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi di bawah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, yang merupakan satuan di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM. Pemirsa, sekali lagi mungkin bisa disaksikan di video ini adalah aktivitas masyarakat di sekitar Kaliboyong, terutama di sebelah timur Dusun Turgo. Penambangan tradisional yang dilakukan cukup masif, dan ini biasanya berlangsung sejak subuh ya. Sejak subuh pukul 4 itu sudah ada aktivitas, kemudian akan berakhir menjelang siang ya. Jadi tidak seharian itu kemudian terjadi penambangan. Dan bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh, ketinggian tebing atau lembah, kedalaman lembah di Kaliboyong ini mungkin sekitar 150 meter ya, bisa diamati dari kawasan wisata Gardu Pandang Kaliurang. Dan masyarakat sudah sangat terbiasa terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Mereka tetap waspada, dan jika terjadi peningkatan itu, maka mereka akan mengosongkan area tambang ini. Pemirsa, demikian informasi yang bisa disampaikan terkait perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada Minggu 2 April 2023. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat dan salam tangguh.